Baik, rekan-rekan semuanya. Oke, kita sudah sudah dapat terlihat ya di komputer atau perangkat teman-teman bahwasanya ini yang di depan ini adalah tampilan hasil pembuatan website atau yang kita kembangkan dari WordPress. Perlu kita kenalkan, kemarin di kelas sudah kita kenalkan bahwasanya di sini, nah ini adalah yang disebut dengan postingan. Postingan itu biasanya berada di beranda. Jadi kalau kita melihat beranda ke bawah begitu, di sini akan banyak muncul postingan-postingan yang kita tulis mulai dari yang terbaru sampai dengan yang terakhir. Ini post. Jadi postingan di sini. Kemudian di sebelah kiri dan sebelah kanan ini yang disebut dengan widget. Widget itu adalah lampiran yang bisa kita lampirkan di sebelah kiri atau sebelah kanan pada tampilan website. Kemudian yang atas ini kita sebut dengan kepala halaman. Ya. Kemudian di sini, nah ini disebut dengan page atau halaman yang memuat berbagai macam halaman, kategori halaman. Bedanya post dengan halaman apa, teman-teman? Kalau post itu biasanya kita mengupdate berita-berita terbaru. Kalau halaman itu mengkategorikan kumpulan-kumpulan yang memang secara khusus kita kumpulkan. Sebagai contoh, kalau kita membuka websitenya FKIP ya, bentar kita tunggu dulu. Nah, di sini ini ada post, teman-teman. Kemudian di bawah sini ada widget, jadi widgetnya ini ditaruh di bawah ya. Nah, oke, ini juga ada widget di atas. Ya, ini postnya ada di sini. Ini postnya dikelola dua kanan kiri, kemudian sebelah sini adalah widget, kemudian di atas ini adalah sebagai halaman. Nah, ini adalah halaman yang menyatakan profil, jumlah program studi, data kerjasama. Ini adalah disebut dengan halaman. Nah, lalu bagaimana cara membuat post dan cara membuat halaman? Tentu saja kalau kita ingin membuat post dan halaman harus ke dashboard. Teman-teman kemarin sudah kita ajari bagaimana membuat login ke dashboard ya. Jadi kita ketik alamat WordPress kita ya, kemudian kita tanda slash seperti ini, kemudian kita tuliskan di sini adalah WP admin ya, WP admin ya. Nah, kemudian kita enter, nanti kita diminta untuk login menggunakan akun email kita yang telah kita buat untuk WordPress. Kemudian ketika sudah masuk, nanti kita dapat masuk ke dashboard. Lalu apa fungsi dashboard? Kemarin sudah kita singgung bahwasanya dashboard di sini adalah dapurnya ya. Jadi dashboard itu tempat mengolah apa yang akan kita terbitkan, apa yang akan kita post ke dalam sebuah website. Ya. Kalau kita menggunakan WordPress ya seperti ini tampilan dashboardnya. Nah di sini ada informasi penting ya bahwasanya eh, ini menentuk di sini ada informasi berbagai macam. Nah di sini ada jumlah post, jumlah orang yang komentar, kemudian jumlah page ya, kemudian ruang penyimpanan, mohon maaf, ini adalah ruang yang diizinkan, kemudian ruang yang terpakai ini adalah sebesar 7% dari total ruang yang ada di dalam akun kita. Jadi kalau 7%-nya itu berarti kita tahu nanti seluruhnya berapa. Karena kita kalau nanti banyak mengupload video-video itu akan berat. Kalau video-video ya cukup linknya lewat YouTube saja. Kemudian di sini akan muncul statistik. Sebenarnya ini adalah statistik kunjungan ya. Jadi kalau website-website profit atau website government atau perusahaan itu penting untuk melihat
seberapa besar tingkat kunjungan website kita per hari atau per pekan atau per bulan. Ini bisa kita pantau lewat statistik yang ada di sini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini adalah kegiatan yang kita lakukan selama ini itu akan terekam di sini. Kita menghapus apa, kemudian kita dapat komentar apa, kita mengepost apa. Nah, ini akan muncul di kegiatan ini ya, di sini ya. Nah, kemudian di bawah sini adalah tren yang terjadi di WordPress itu tulisan apa yang sedang tren, itu sedang hangat atau ngehit gitu ada di sini ya. Nah, kemudian ini lanjutan dari kegiatan yang kita lakukan diperjelas di aktivitas ya. Hari ini ngapain, ngapain, ini komennya apa. Nah, ini ketahuan di sini ya. Jadi kalau mau balas komen-komen bisa lihat di sini di aktivitas bahwa saja yang dikomen di bagian mana lalu dibalas. Itu bisa kita lakukan di dashboard main home di sini yang ada di depan ini. Nah, kemudian di sini apa yang dimaksud dengan konsep cepat? Ya, ini adalah post cepat. Jadi post instan ya, kita nulis judul dan konten di sini langsung kita apa namanya itu post itu bisa. Nah, kemudian di sebelah kiri teman-teman bisa lihat di sini adalah beranda saya. Beranda saya itu adalah halaman depan ya di sini yang menunjukkan domain yang kita miliki. Nah, ini disarankan menggunakan alkuseducated.id. Nah, ini nanti bayar. Kalau kita dapatkan domain ini nanti kita bayar. Kemudian ini adalah tampilan atau jumlah yang mengunjungi juga kita lihat. Kemudian di sini ada statistik. Statistik itu berarti ada data kunjungan. Jadi kita kalau klik di sebelah sini statistik itu data kunjungan kita bisa melihat selama 25 September ke sekarang ini belum ada pengunjung. Nah, di sini sorotan 7 hari terakhir berapa pengunjung itu kelihatan. Ini kalau digunakan untuk bisnis ya bisa kita manage di sini. Nah, ini kan cuma website contoh. Saya kira teman-teman mau mengunjungi atau tidak itu kan ini cuma untuk contoh saja. Kemudian di sini ada upgrade. Berarti di sini nanti kita milih milih topik bukan topik ya, milih harga kalau kita mau menghilangkan WordPress.com-nya. Jadi ya, kita melihat harga-harga paket yang ada di sini. Nah, paket-paket itu bisa kita dapatkan. Nah, jadi di sini kita gratis. Nah, di sini juga ada personal, ada premium, bisnis, e-commerce, perusahaan ya. Jadi e-commerce itu untuk jualan-jualan itu di sini juga perusahaan untuk channel-channel perusahaan juga bisa. Nah, ini bisa kita upgrade kalau pengen ya. Kemudian di sini ada mailbox. Nah, mailbox itu apa, teman-teman? Mailbox itu adalah eh, kita bisa menyaring sumber-sumber komentar ya, kemudian kita memberikan tanggapan-tanggapan. Tentu saja ini penting kalau website kita itu website publik ya. Mungkin akan ada tanggapan dari pembaca atau mungkin komentar itu bisa kita kelola di tanggapan di sini ya. Jadi ini bisa berbagai sumber, ini ada penyaringan. Nah, ini kebetulan kita tidak menggunakan. Nah, di sini kita bisa buat, ini kan umpan balik ya. Misalnya ada yang komentar ya, kita lihat komentar. Nah, kemudian kita bisa menanggapi ataupun membalas ataupun menghapus. Jadi sebagai master admin kalau ada komentar-komentar negatif mengenai WordPress kita ya, ini bisa kita hapus ya atau bisa kita sembunyikan. Biasanya kan kalau banyak ya komentar-komentar sulit lalu dihapusi oleh adminnya. Ini bisa lewat di komentar. Ini adalah di mailbox ya, jadi tempat untuk mengelola dan membalas dari pesan atau komentar yang masuk di WordPress teman-teman. Kemudian eh, di sini umpan balik jadi kalau kita komentar nanti kita balesi nanti akan masuk di umpan balik ini akan kelihatan. Nah, di sini ada 3 yang akan kita pelajari di sini adalah post, media, dan laman. Nah,
kita berbicara mengenai post terlebih dahulu. Jadi kalau kita klik post, post itu berarti adalah tempat untuk membuat berita yang akan tampak di sebelah main menu di sini. Itu post. Lalu bagaimana cara membuat post? Tentu saja ini juga tidak sulit ya membuat post. Eh, kita tinggal tambahkan post baru. Oke. Kita tambahkan post baru. Di sini akan muncul tampilan seperti ini. Jadi cukup sederhana tampilannya. Di sebelah sini, nah ini adalah judul. Di sebelah sini adalah isi dari judul. Nah, kita akan membuat post judul apa misalnya. Kemudian di sini ada tanda plus ya. Nah, ada tanda plus, nanti apa fungsinya akan kita jelaskan. Kita buat judul terlebih dahulu. Kita ambil aja yang sudah ada ya. Biar tidak kena plagiasi. Kalau teman-teman melakukan plagiasi tulisan di sini, WordPress-nya itu bisa dicekal ya. Jadi dicekal itu nanti dikirimi pesan begitu, kemudian WordPress terkait berita tersebut itu tidak bisa ditampilkan. Oke, ini misalnya akan kita copy menjadi sebuah judul di dalam WordPress kita. Kita tuliskan judul, ya, ini kita sudah menulis judul. Bisa kita tuliskan menggunakan huruf capital atau bisa kita tulis menggunakan huruf besar kecil sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini kalau kita membuat judul. Nah, kemudian di dalam page ya, di dalam post itu ada berbagai macam bentuk blog ya, blog ya. Kalau kita lihat di sini, blog itu apa? Tempat. Jadi ini blog satu ya. Ini ada gambar, ada judul. Kemudian ini blog isinya tulisan. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini di sini judul kemudian baru gambar apa bisa ya bisa. Ini kita tanda plus ya. Nah, kemudian kita cari di sini kita akan menyisipkan sesuatu itu ada di tanda plus ini. Jadi misalnya akan kita buat gambar, judul, baru isi. Nah, ini bisa ya kita buat ya. Jadi atau lazimnya ya judul baru tulisan. Ini kita coba buat gambar baru judul. Apakah bisa? Coba kita insert di sini. Kalau mau insert picture harus kita cari. Jadi di dalam tanda plus ini itu ada berbagai macam menu, ada paragraf, judul, daftar, ya, kemudian kutipan, ada kode kalau mau masukkan HTML, detail, format, ya, fill quote, tabel, puisi, footnote, catatan kaki, klasik. Di sini ada text healing, ada asisten AI. Nah, ini menu baru ya, belum pernah saya buat. Kemudian ada format tulisan, ada background, kemudian media di sini ada gambar, galeri, kemudian audio, sampul, kemudian bekas, file ya, media, video. Nah, di sini video press, pembanding gambar dan macam-macam ya. Masih banyak sekali bisa membuat slideshow media juga, ada kriteria ya dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita ingin menambahkan sebuah gambar? Kita klik di sini sama saja ya. Di sini atau di sini sama saja. Kita klik di sini, nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih gambar misalnya. Ada beberapa pilihan gambar. Gambar bisa saja kita unggah dari laptop atau pilih gambar. Kalau pilih gambar ini adalah pilih gambar yang sudah ada di dalam media ataupun Google Foto yang masuk ke akun kita. Nah, kalau pustaka media berarti adalah gambar-gambar yang sudah kita unggah di dalam WordPress kita. Itu langsung kita pilih di pustaka media. Kalau sisipkan URL, nah berarti ini kita mencari gambar. Nah, seperti ini misalnya.
Nah, kemudian di sini adalah bisa copy image address. Kita copy coba ya. Kalau kita sisipkan di sini, nah, kemudian kita enter, nah di sini akan muncul image yang tadi. Nah, berarti kita mengambil image yang sudah ada di dalam laman orang lain ataupun mungkin di Google atau apa itu bisa. Nah, kalau kita ingin mengunggah gambar secara mandiri, nah berarti kita harus pilih gambar di sini, kemudian unggah. Ya, unggah itu berarti kita pilih unggah, kemudian kita cari gambar yang ada di dalam komputer kita, itu gambar apa, misalnya yang akan kita unggah. Kebetulan tidak banyak gambar di kolom gambar saya. Pas nggak ada. Jadi kalau mau unggah dari laptop, caranya unggah, lalu pilih file yang ada di salah satu gambar yang ada di kita. Oke, mungkin akan ini yang akan kita pakai gambarnya. Kita copy image address saja ya. Kemudian kita sisipkan URL, kita pilih di sini, copy, kemudian kita enter. Nah, lalu akan muncul gambar seperti ini. Nah, lalu gambar ini diapakan? Nah, di sini akan ada berbagai pengaturan gambar ya. Di sini akan ada bisa dibuat kolase seperti apa. Nah, ini di kolase itu seperti ini. Jadi di apa namanya? Maaf, maaf, bisa kita letak tata letaknya kita bisa atau dibuat galeri ya. Galeri itu yang ganti-ganti gitu kan. Itu bisa. Nah, di sini ada pengaturan terkait dengan apakah ada bayangan, apakah ada list pinggir, itu bisa dibuat di sini ya. Kemudian di sini ada rata kanan kiri. Jadi gambar itu akan rata kanan, apakah rata tengah, apakah rata kanan. Nah, ini di sini ada. Nah, di sini mungkin kita buat rata kiri itu. Kemudian di sini kita bisa melihat list di sini ya, biar ada kontrolnya. Kemudian kita bisa mencari URL lagi di sini. Nah, di sini bisa mengetik di atas gambar itu bisa kita ketik begitu. Kalau kita memilih di sini ya, tambahkan teks di atas gambar. Nah, di sini ada unggah gambar dan eksternal. Di sini ada bisa untuk menghapus, bisa untuk menggandakan dan sebagainya. Lalu untuk membesar kecilkan bagaimana? Membesar kecilkan di sini juga ada pengaturan. Tinggal kita kecilkan atau tinggal kita besarkan ya. Di sini sudah ada eh, pengaturan yang ada. Oke, misalnya kita ambil seperti ini. Nah, ini blok pertama adalah gambar. Lalu eh, blok kedua akan kita isi apa misalnya. Nah, ini kalau mau cepat ya Ctrl X, kalau nggak diperlukan Ctrl V di sini kalau mau kita perlukan. Jadi bisa saja. Oke, di sini blok kedua kita membuat apa? Blok kedua ya, di sini bisa kita buat. Coba kita letak. Nah, di sini ada pengaturan gambar dan lain sebagainya ya. Ini bisa dibuat bulat ya, atau dibuat standar. Ini bisa. Ini tadi eh, bisa menambahkan keterangan gambar. Jadi gambar itu kalau di berita misalnya ya, foto gambar pasar tradisional di mana. Kalau kalian baca detik atau foto sumber dari Instagram pribadi milik siapa. Itu kan ada kalau misalnya membahas apa lalu ada foto. Nah, di sini bisa kita tambahkan ya, tambahkan keterangan gambar ya, misalnya ke foto pasar PGS, foto pasar PGS Solo, nah, Surakarta. Nah, ini adalah keterangan gambar, bisa ditambahkan seperti ini. Nah, kemudian di sini ada blok ini untuk menambahkan yang lain. Ini kok kebesaran ya, kita kecilkan kan bisa tadi ya. Eh,
sorry, sorry. Ini kita hapus dulu. Keterangan gambar kita matikan. Lalu ini bisa kita kecilkan ya. Tambah keterangan gambar, foto, pasar, TGS Jakarta gitu ya. Nah, kita mau nambah teks selanjutnya. Nah, ini kita klik teks ya. Di sini kita klik tambah ya. Bisa di sini atau bisa di sini. Ini bisa kita tambah. Misalnya adalah paragraf. Nah, ini bisa diletakkan di sini ya, paragraf. Nah, kita ambil satu paragraf yang ada di sini. Nah, misalnya kita sudah nulis ya, kita tambahkan paragraf di sini. Kenapa kok di sini masih ada ruang kosong yang bisa diisi di sini? Nah, di sini kita tambahkan paragraf. Kalau gambarnya terlalu besar, juga kita bisa mengecilkan. Kok tulisannya sama gambarnya nggak imbang? Nah, kita setting diimbangkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian ditambah keterangan gambar. Nah, di sini gambar, sorry, foto pasar PGS Jakarta gitu di sini. Jadi ada blok tulis gambar dan ada blok tulisan. Oke. Lalu di sini kita mau menambahkan paragraf kedua. Nah, di sini kita klik blok dulu. Nah, kalau kecil di sini kita lari aja ke sini sama aja fungsinya klik. Lalu kita mau menambahkan apakah halaman atau post ini mau kita buat daftar isi. Kalau teman-teman pernah baca di website kan ada daftar isi ya. Daftar isinya ada pengertian peran ekonomi dan macam-macam. Apakah mau dibuat seperti itu? Nah, itu bisa saja ya. Ini kita buat daftar. Nah, di sini daftar. Nah, daftar itu kita bisa buat urutan di sini ya. Kalau mau dibuat daftar isi. Kalau enggak ya enggak apa-apa sih. Oke, ini terkait dengan kalau mau membuat daftar isi. Kalau tidak, kita mau membuat paragraf lagi, ya tinggal kita masukkan paragraf. Sorry, sorry. Nah, di sini kita masukkan paragraf. Nah, di sini kan ganti di sini dia paragrafnya, ya. Kita tulis lagi. Nah, ini misalnya paragraf yang akan kita buat adalah ini ya. Jadi paragraf kedua adalah ini. Ini kita tulis, misalnya kita tulis lalu kita tulis di sini misalnya. Nah, ini adalah bentuk paragraf kedua. Nah, ini diabaikan saja nanti pasti akan hilang. Tapi kalau ini pindah ke sini nanti jadi kecil begitu ya. Diabaikan saja. Nah, di sini berarti paragraf kedua kita tulis. Lalu setelah paragraf kedua misalnya kita ingin menyisipkan suatu bentuk eh, apa namanya pasal bentuk video. Nah, ini kita bisa sisipkan. Kalau teman-teman lihat ya di detik-detik itu kan ada video. Ini gimana cara menyisipkannya? Nah, di sini kita tambahkan ya teman-teman. Nah, ini kita enter begitu nanti sudah ke blok baru ya. Jadi kita ulang coba. Nah, dari sini ya, kita kan ada di sini. Setelah titik lalu kita enter. Itu masuk ke blok baru. Nah, blok baru ini akan kita buat menjadi sebuah video. Nah, jadi tinggal klik plus di sini. Video itu ada dua, teman-teman. Apakah video. Nah, kalau kita klik video ya, video itu bisa saja kita unggah. Jadi video yang betul-betul belum ada linknya kita unggah. Ada juga video dari pustaka yang sudah kita unggah sebelumnya misalnya. Ada juga video yang kita cari sudah diunggah ke YouTube. Nah, yang ringan itu adalah video yang sudah diunggah ke YouTube. Coba kita
cari di YouTube begitu video pasar PGS Solo. Namanya situasi pasar PGS Surakarta. Oke, di sini ya yang paling banyak ditonton ada 11.000 sampai di sini. Ini saja misalnya ya. Nah, di sini kita copy linknya, ya, copy link. Jadi biasanya kita mengunggah video dulu ke YouTube, baru kita tautkan ke WordPress. Caranya tadi copy linknya, ya. Kemudian kita sisipkan dari URL, kita pastekan di sini, lalu kita enter. Nah, nanti akan sudah muncul di sini adalah pasar tadi. Nah, tapi mungkin sebelum itu ya kita mau nambahkan judul dulu. Nah, kita bisa sisipkan judul ya, biar dari semua kita sisipkan judul ya. Uh, apa namanya? Uh, apa namanya? Gambaran keadaan keadaan pasar PGS Surakarta. Nah, ini kita buat ratanya rata tengah ya. Jadi ini judul kedua. Oke, ini sudah muncul. Nah, jadi sudah ada judul pertama, kemudian ini urean, kemudian kita sisipkan gambar keadaan pasar Surakarta sebagai penggiat ekonomi UMKM. Misalnya begitu. Nah, kemudian setelah saya gambar, kita akan membuat paragraf lagi. Itu bagaimana caranya? Ya udah, tinggal di sini ya kita. Ini kan udah blok baru lagi. Kalau kita klik, kita mau nambah apa nih? Oh, masih saya mau menuntaskan tulisan lagi. Kita tambahkan paragraf, gitu ya. Di sini paragraf tadi kita nulis lagi ya. Ini kita nulis lagi. Tidak punya waktu untuk belajar. Ini ya, misalnya paragraf kedua, ketiga kita tulis ini ya. Kita kembali ke sini, kita pastekan lagi. Itu lalu kita klik enter, berarti ini blok baru lagi untuk nulis paragraf lagi. Nah, tinggal kita tulis lagi apa yang mau kita tuliskan ya. Ini kita tulis lagi begitu. Masukkan lagi di sini. Enter lagi, tulisan belum selesai, tulis lagi begitu. Nah, berarti itu masalah terkait yang motivasi. Ini kita copy atau kita tulis, kita pastekan di sini. Oke, mungkin tulisan dikira sudah cukup begitu ya. Lalu bagaimana langkah selanjutnya kalau sudah selesai menulis itu? Nah, di sini teman-teman, di sini ada post dan ada blog ya. Jadi kalau begini ini aturan blog, warna teksnya bisa kita ubah sebenarnya. Jadi ini warna teks di sini untuk bisa kita ubah. Misalnya pengen warna yang lain di blog ya. Oh, kalau judul nggak bisa ya. Kalau judul nggak bisa. Biasanya yang warna teksnya beda itu di gambar ini. Apakah bisa diubah warna teksnya? Nah, oh ini ya, ini ada Pak ya. Bisa. Oh, nggak bisa. Jadi yang bisa hanyalah warna teks yang di sini ya. Yang bisa diubah warna teksnya. Ini nggak perlu dirubah, nggak apa-apa ya. Nah, lalu di sini ada blok. Blok itu berarti pengaturan blok ini. Kalau post itu berarti pengaturan keseluruhan post. Kalau kita mau menerbitkan, kita pilih pengaturan post. Ya, oke. Di sini ada format standar atau galeri atau tambahan. Kita pilih format standar saja. Nah, ini kita centang ya.
letakkan pada halaman teratas biar supaya posnya itu berada di paling atas ya. Kemudian di sini aksesnya itu kalau di beberapa kanal berita itu kan harus ada yang login berusia 16 plus. Nah ini kalau hanya berita biasa kita semua orang loh. Kalau misalnya kita sudah memiliki domain berbayar, kita bisa membuat berita atau post khusus pelanggan itu juga bisa. Nah kita klik untuk semua orang saja. Lalu di sini ada kategori. Nah, jadi di setiap WordPress atau setiap apa namanya itu apa namanya ini kita bisa menambahkan sebuah kategori-kategori baru. Jadi isian centang-centang ini bisa kita tambahkan lewat tambah kategori baru. Ini bisa kita tambah kategori namanya apa misalnya nanti akan muncul di sini kalau kita klik tambah kategori baru sebagai kategori induk atau kategori anak. Nah, kebetulan saya sudah memiliki beberapa kategori sehingga saya tidak perlu menambahkan. Jadi kalau teman-teman nanti bisa menambahkan klik tambah kategori baru, nah, nanti tinggal di sini. Oh, ini termasuk artikel ekonomi ya. Kita centang begitu ya di kategori. Nah, kemudian di sini teks, biasanya hashtag itu kalau mau, ini gambar unggahan kalau mau, ini kutipan ya. Nah, kalau mau ada kutipan dan lain sebagainya. Post diskusi, ini kita izinkan komentar, izinkan pengibek dan trackback ini untuk yang mau komentar kita izinkan, jadi kita centang aja izinkannya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah ringkasan ya, akses, kemudian kategori, kemudian diskusi yang perlu kita kategorikan, lalu layout di sini ada standar, ada only left bar, kita pilih standar. Nah, kalau dikira ini terlalu panjang, nah, kita ingin membatasi tampilannya, itu bisa. Nah, di sini ada, kalau kita klik ya di sini gitu, nah, ada tanda plus, kita kasih tanda plus, kita lihat semua. Sorry. Kita lihat semua. Nah, di sini ya nanti ada apa namanya? Saya cari. Nah, di sini ada selengkapnya. Selengkapnya itu berarti membatasi yang ada di tampilan. Jadi kalau kita klik seperti ini, ya, kemudian kita kasih tanda selengkapnya, nah, berarti nanti yang tampil di halaman itu hanya eh, dari sini sampai sini. Kalau mau melanjutkan harus membaca lebih lanjut. Ini bisa kita hapus. Oh, saya mau menampilkan hanya sampai sini. Videonya biar nanti klik baca lebih lanjut. Berarti kita plus di sini ya. Nah, kemudian cari tadi yang tanda selengkapnya. Oke, ini kita ulangi. Oh, nggak mau di atas ya. Kita hapus dulu. Ini ya. Ini kita tanda plus. Kemudian kita kasih selengkap. Nah, sudah terpisah. Ada tanda terpisah. Judul, halaman blok 1, blok 2, blok 3 nanti tidak tampil kalau nggak diklik. Lalu kita klik. Di sini ada ringkasan, akses, sudah terbitkan. Nah, terbitkan ini bisa kita tanggali, diterbitkan tanggal maju, misalnya kita buat terbitnya besok malam jam 12 itu bisa. Nah, kalau segera itu kalau kita klik terbitkan ya, ini kita klik terbitkan, nah, mempublikasikan begitu, nanti langsung bisa segera terbit. Kita cek apakah sudah muncul di kolom beranda di kita. Oh, sudah ada di sini. Nah, tadi cuma kelihatan judul, gambar, keterangan foto apa, blok 1, blok 2. Kalau mau baca lebih lanjut, klik lebih. Nah, nanti muncul semuanya. Itu adalah cara membuat post kalau ada di WordPress. Oke, nanti teman-teman bisa memutar ulang video ini bagaimana cara membuat post tadi.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada? Kalau tidak, kita lanjutkan bagaimana membuat sebuah page. Ya, oke. Tadi kita kembali saja, kita close saja. Ya. Nah, di sini tadi post kita lihat. Nah, tadi sudah ada ya post terbaru di sini ya. Ini kalau mau menghapus bagaimana daftar post ini? Kalau mau menghapus, gampang sekali ya. Di sini tinggal klik buang, itu sudah dihapus ya. Ini klik buang, itu sudah dihapus ya. Ini klik buang, ini klik buang, ini sudah bisa dihapus teman-teman ya. Jadi uh, berhasil dipindahkan ke tong sampah, berarti sudah bisa dihapus. Ini juga buang, itu sudah. Kalau sudah dipindahkan ke tong sampah, berarti sudah tidak terbit lagi di pos awal tadi. Kalau kita klik beranda, itu sudah, kalau yang sudah terhapus tidak terbit lagi di pos awal, tinggal pos-pos yang terbaru yang tidak dihapus. Itu tadi pos. Cara menghapusnya sudah kita contohkan kalau ada di sini. Lalu selanjutnya adalah kita membuat page. Page itu adalah halaman. Kalau di sini laman ya. Nah, laman di sini banyak sekali yang bisa kita buat. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya cukup gampang, teman-teman ya. Ini kita hapus satu dulu. Yang tidak terpakai coba saya hapus dulu. Ini cara menghapusnya sama seperti pos, tapi memerlukan waktu ya kalau laman ya. Nah, yang tidak terlalu banyak laman. Nah, hapusi. Lalu cara membuatnya bagaimana? Ini kan tinggal sedikit ya. Tadi kita hapusi ya. Oke, cara membuat halaman cukup gampang. Nah, di sini adalah tambah halaman baru. Kita klik tambah halaman baru. Tadi misalnya kita mau membuat halaman. eh, Nah, di sini akan ada banyak contoh halaman yang bisa kita buat ya. Nah, ini misalnya akan membuat halaman profil gitu, biografi. Nah, ini tinggal milih. Ya, di sini akan ada banyak contoh. Teman-teman pasti perlu profil yang harus diketahui oleh para pembaca sebenarnya siapa kita itu. Nah, misalnya uh, kita, sorry saya ulangi ya, akan membuat profil. Profil. Kita akan menambahkan profil ataupun outing atau biografi atau tentang saya itu gampang sekali ya. Oke, nah, nah, di sini akan ada sudah banyak template-template yang menunjukkan uh, misalnya ini ya, yang paling gampang. Kalau ini nanti struktur organisasi ya. Nah, ini misalnya akan menambahkan uh, gambar dan paragraf. Ini kita tambahkan saja, misalnya adalah bukan gambar dan paragraf ya, profil diri. Nah, ini, oh, nah ini tinggal ganti
fotonya tinggal kita ganti ya. Nah, kita cari saja misalnya apa aja nggak foto saya di gambar ya. Saya jarang foto, biasanya ini kita ambil, nah, misalnya kita cari ya, copy image address ya, jadi kemudian kita ganti URL-nya, nah, itu kita simpan, nah, sudah ganti gambar kita ya. Nah, ini ini kita isi dulu. Nah, ini misalnya misalnya begitu. Ini untuk profil diri, lalu kita bisa klik terbitkan. Ya, kita bisa klik terbitkan, kita klik terbitkan. Jadi ada beberapa kali klik kalau mungkin tadi mengupload gambar dan lain sebagainya. Lalu coba kita refresh di sini, apakah halaman profil diri sudah muncul? Ya. Oh, di sini sudah muncul. Lalu kita klik, ya, nanti sudah muncul di sini profil diri. Di sini ya, sudah muncul. Nah, lalu kok berada di posisi di sini? Nah, ini bagaimana kalau ingin kita letakkan di sebelah sini? Nah, di sini kita kembali ke laman ya. Jadi kita kembali ke WordPress depan ya. Ini kita close saja. Kita kembali ke post depan. Kita ke laman. Nah, di sini profil diri sudah ada di sini ya. Nah, kenapa kok ada di sini? Ini sebenarnya huruf abjad ya. B, A, B, C, D, E, F itu urut dari sini ke sini ya. Jadi B, G, K, K, T, T ini kan urut abjad. Nah, ini coba kita cari apakah laman ini bisa urut atau tidak. Nah, ini kita sunting, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu apa namanya di sini atribut halaman kita pilih urutan, coba urutan 1 begitu, coba ya. Nah, apakah bisa pindah? Ini kan kita beri urutan 1, apakah bisa pindah ke sebelah kiri? Ya. Kita perbarui. Coba gitu. Refresh ya.
Oh, tetap tetap malah jadi yang terakhir ya. Jadi tidak apa-apa. Jadi kalau urutan satu ini di sini ya. Ini kita bisa kalau misalnya ini kita hitung urutannya berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kalau kita ganti urutan ke enam, coba kita cari. Nah, ini kita refresh. Oh, tetap tidak bisa ya. Jadi memang ada beberapa keanehan untuk merubah urutan ya. Jadi kita oke, itu adalah cara membuat page ya. Page itu ada page yang apa namanya? Page single page. Nah, ada page yang beranak. Kalau profil diri ini adalah page single page. Jadi uh, apa namanya? Hanya diklik langsung muncul. Lah, kemudian ada yang page yang ada anaknya dan anaknya lagi ini ya. Ini adalah apa namanya? Anak halaman dan ini anak dari halamannya. Nah, jadi kan kadang kita menemukan website yang ada anak halaman. Lalu bagaimana cara membuat page yang memiliki anak halaman? Kita masuk lagi ke WordPress ya. Baik, kita akan mencoba membuat halaman yang memiliki anak halaman. Kita klik laman, teman-teman. Baik, teman-teman kita lihat di sini ya. Ini berarti kalau berada di sini, ini adalah halaman induk. Ini adalah halaman induk, ini halaman induk, dan halaman induk. Lalu bagaimana membuat anak halaman? Kalau seperti ini adalah anak halaman, ini adalah anak dari anak halaman. Jadi ada sub-subnya. Nah, ini bagaimana cara membuatnya? Nah, kita klik tambah halaman baru, teman-teman. Jadi kita klik tambah halaman baru. Misalnya kita akan membuat eh, apa namanya ya? Kita buat halaman kosong saja. Nah, ini adalah sebagai induk halaman. Misalnya adalah bahan bacaan kuliah. Ini adalah sebagai induk halaman. Langsung saja kita terbitkan. Terbitkan. Dua kali klik ya. Oke. Nah, coba kita klik. Kita klik ya. Di sini kita klik. Kita refresh. Nah, di sini sudah muncul bahan bacaan di sini. Ini ke dashboardnya. Oh, Pak. Ya, kan. Oke, kita kembali ke dashboard. Nah, bahan bacaan. Lalu kita tambah baru lagi. Adalah kita buat anak halaman. Nah, kita buat di sini ada pilihan ya, ada pilihan berbagai macam template yang bisa kita pakai ya. Nah, di sini mungkin kita buat daftar atau apa. Di sini kita bisa buat halaman kosong lagi atau mengambil template yang ada di sini. Oke, kalau kita mau mengambil template yang ada di sini, nah apa yang akan kita ambil? Nah, ini kita klik halaman kosong lagi aja. Misalnya adalah media pembelajaran berbasis PIKO. Di sini adalah judul anak halamannya. Nah, kemudian misalnya ini adalah berbagai macam bahan bacaan. Nah, berikut adalah berbagai sumber bahan bacaan
bahan perkuliahan. Nah, ingat kita tadi sama dengan pos, kita bisa menambahkan berbagai macam. Di sini kita akan menambahkan berkas. Nah, berkas itu apa teman-teman? Berkas itu bisa saja berupa PDF, Excel ataupun Word ya. Jadi saya ulangi, ini ada titik tiga ini bisa kita hapus. Oke, kita enter tadi kan, kita tambah, tambahkan berkas. Nah, berkas, kita unggah berkas, kita klik unggah. Ini berarti kita mencari ini modul satu kita unggah. Oke, ini masih kita unggah. Nah, ini akan tampil seperti ini. Nah, kemudian dua kita ini kan eh, kita ya kita enter kita tambah lagi pustaka lagi berkas. Kita cari modul kedua kita unggah. Ini kalau PDF langsung muncul seperti ini ya. Kita unggah berkas. Ini modul kedua kita upload itu nanti akan muncul seperti itu. Nah, kita sudah punya dua modul yang akan kita unggah ya. Oke, di sini ada klik laman. Nah, halaman di sini ada atribut halaman. Nah, di sini ada laman induk. Berarti laman induk itu kita harus mencari induknya. Ya, laman induk kita harus mencari laman induknya. Induknya tadi adalah di bahan bacaan kuliah. Kita klik bahan bacaan kuliah. Ini kita ganti urutan satu, begitu. Ya, ini pastikan ada atribut halaman kita klik. Kita pilih induknya adalah bahan bacaan kuliah, lalu urutannya orang satu, kita terbitkan. Ini publik ya, semua bisa membaca. Oke, kita akan coba refresh di kolom ini. Nah, di sini ada bahan bacaan, ada media pembelajaran TK ya. Kita klik. Nah, lalu sudah ada di sini kita bisa unduh modul satu, di sini kita bisa unduh untuk modul kedua. Itu adalah cara menaikkan bahan bacaan atau materi atau berkas ke dalam laman. Itu baik di post bisa, baik di page juga bisa. Itu caranya lewat tadi dan kita membuat halaman induk dan halaman anak halaman caranya seperti itu. Lalu ada satu lagi apa namanya? Kita membuat uh, halaman dari anak halaman. Jadi ada induk, ada anak halaman, lalu ada anaknya lagi. Jadi barisnya lagi nanti seperti ini. Ini kan induk, ini anaknya, ini cucunya ya. Cucu dari cucu dari halaman. Oke, jadi bagaimana caranya teman-teman jadi kan sering ya kita jumpai, kita lihat websitenya UNS ada nggak? UNS. Oke, di sini cukup simpel halamannya ya. Di sini cuma induk dan anak halaman ya. Nah ini juga induk dan anak halaman. Jadi tidak sampai kepada cucu halaman. Kita lihat di FKIP apakah ada kok ada cucunya barang. Nah, kebetulan juga tidak ada. Nah ini kan induk anak halaman. Nah ini cucunya. Jadi ada. Jadi ini ada induknya. Ada program pelaksana, ada pendidikan akuntansi. Berarti ada tiga bentuk langkah halaman. Bagaimana cara membuatnya? Caranya hampir sama ya, teman. Kita klik tambah halaman baru. Tambah halaman baru. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita klik halaman kosong. Apa yang akan kita apa yang akan kita inginkan membuat halaman itu? Misalnya adalah apa namanya halaman konsul. Nah, ini adalah nanti kalau mau konsultasi
Ini tentang apa kita terbitkan. Ini halaman kosong lagi terbitkan. Oke, lalu kita kembali ke sini ya. Kita tambah halaman baru lagi ya. Misalnya ini anak halamannya adalah kita tambah kosong, misalnya konsultasi media pembelajaran, konsultasi media pembelajaran, konsultasi pendidikan. Oke, kita terbitkan. Oke. Nah, tadi kok terburu-buru menerbitkan. Nah, kita ke halaman atribut dulu ya. Kita carikan induknya dulu. Nah, carikan induk. Induknya adalah laman konsultasi. Oke. Induknya laman konsultasi. Jadi ini kan konsultasi pendidikan. Induknya laman konsultasi kita perbarui. Oke, ini adalah anak halaman. Lalu kita buat satu lagi. Oke, kita buat satu lagi ya. Misalnya subnya adalah ada dua sub nanti kita buat. Misalnya konsultasi, kita ulangi, kita saja. Nah, kita kita ke kita edit kita ya. Sorry. Ini kita batalkan aja oke ya. Tadi belum jadi ya. Kita ulangi ya. Makanya biar kita pakai template saja yang halaman isi. Kita tunggu sebentar. Kita pilih ini ya. Ini adalah tim konsultasi media pembela- pembelajaran. Nah, ini siapa nanti kontaknya apa kan bisa diedit di sini. Kalau konsultasi tinggal begitu, akhirnya begitu. Ini kita ke halaman, atribut halaman, kita cari induknya. Induknya adalah kita eh, letakkan ke konsultasi pendidikan. Jangan di laman konsultasi, tapi kita akan membuat anak dari anak halaman konsultasi pendidikan. Kita klik gitu, kita pilih ya. Jadi kan tadi kita sudah membuat induk halaman apa tadi? Layanan konsultasi. Lalu anak halamannya konsultasi pendidikan. Nah, ini adalah anak halaman dari konsultasi pendidikan. Kita klik begitu, lalu kita terbitkan. Lalu satu lagi, misalnya konsultasi pendidikan itu ada dua paparan ya. Kita tambah lagi, misalnya tambah halaman baru, kita tambah lagi eh, nah, misalnya kita pilih saja template, dan saja tim konsultasi model pembelajaran. Nah, kita lari ke halaman atribut, halaman induknya, kita tadi masuk ke induknya adalah halaman konsultasi di konsultasi pendidikan. Oke.
konsultasi pendidikan. Lalu kita terbitkan. Oke, kita akan lihat halaman. Nah, teman-teman, kita lihat. Nah, di sini ada laman konsultasi. Oke, ini ya, laman konsultasi. Konsultasi pendidikan, ada tim konsultasi media pembelajaran, ada tim konsultasi model pembelajaran. Kita tinggal pilih yang mana. Nah, ini kita pilih yang ini. Nah, model yang ini. Kalau kita pilih yang ini, oh, caranya cukup mudah. Jadi teman-teman, nah, lalu tugasnya apa, teman-teman? Nah, teman-teman tugasnya adalah nanti membuat post dan laman. Post berita, artikel minimal 5, laman ada profil diri ya, yang berisi langsung isi halaman, kemudian laman dengan satu anak halaman, nanti terserah, yang penting konteksnya pendidikan, dan laman yang berisi dari anak halaman yang memiliki anak halaman. Ini kan ya, profil diri ini langsung, ya, kemudian kalau ini berarti langsung induk dan anak halaman, kalau seperti ini ada halaman, anak halaman, dan ada cucu halaman. Jadi teman-teman membuat 3 itu, halaman langsung, halaman dengan anak halaman, halaman dengan anak halaman, dan anaknya lagi. Itu adalah penugasan untuk apa namanya, blog atau WordPress. Tentu saja ada beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan, yaitu terkait dengan tema. Jadi kadang halaman itu tidak muncul karena masalah tema. Jadi nanti kalau halaman tidak muncul, pilih tema. Oke, di sini pilihan temanya banyak. Sudah kita pilihkan kemarin tema-tema seperti ini ya. Ini yang ada seperti ininya, berarti halamannya muncul. Kalau seperti ini nanti nggak muncul. Kalau ini nanti halaman masih bisa muncul. Nah, ini masih bisa muncul halamannya. Kalau temanya seperti ini nanti halaman bisa muncul. Nah, kalau temanya yang ada seperti ininya ya, nanti halaman bisa muncul. Ini juga halaman bisa muncul. Saya kira itu teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dari ini materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini rekaman ini akan saya unggah di YouTube. Nanti akan saya bagikan ke teman-teman. Minggu depan akan kita cek hasil pengerjaan teman-teman dari WordPress ini. Jadi ada post, ada laman dengan anak halaman, ada laman dengan anak dan yang memiliki anak halaman. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silahkan. Buka topiknya. Silahkan kalau ada. Minggu depan kita ketemu di kelas, teman-teman memaparkan hasil pengerjaan ini baik lewat handphone ataupun lewat laptop. Nah, di sini ada setting perangkat teman-teman ya. Ada di sini ada mobile. Nah, diklik mobile, nah, lalu semuanya diklik ya. Nah, berarti nanti semua web ini akan bisa terbaca di iOS, iPhone, iPad, iPod, dan Android, dan juga di laptop. Jadi diklik ya semuanya. Di sini ada opsi mobile ya. Kita klik ya semuanya supaya nah muncul. Ini saya tunjukkan. Oke, di sini ya opsi ya semuanya. Nah, ini ya di tampilan, kemudian mobile, nah, kemudian diklik ya semuanya, nanti diperbarui, nanti akan mudah sekali dilihat di iOS maupun di Android. Oke, ada yang akan ditanyakan teman-teman? Presensi nanti kita mulai minggu depan. Nah, ini adalah penugasannya yang sudah saya sampaikan berulang-ulang. Mohon untuk dikerjakan minggu depan. Tagihan produk 1 itu sudah harus teman-teman kerjakan. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman.
Oke, kenapa kita pilih daring hari ini? Karena saya memberikan penjelasan seperti ini yang lumayan banyak. Kita rekam, nanti teman-teman. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sesi teori. Depan adalah sesi penyelesaian proyek. Kita lihat dari kajian teman-teman. Kita cukupkan ya teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman nanti di YouTube saya ya, cari YouTube saya nanti linknya saya kirim. Terima